19, 7, 8 ya. Ika, ini kenapa kok banyak cowok-cowok mencintai kamu ya? Dari berondong sampai bapak-bapak cintanya mati. Cinta mati coy. Ini Ika, ini hati-hati kamu. Jangan kebanyakan cowok begini nih. Bingung aku ya. Oke, kira-kira gitu aja ya, selalu Ika ya. Silakan teman-teman yang mau ikut ramal kartu Feng Shui, silakan. Bila kita mencari jodoh, banyak kan yang pinter ya, menilai kan. Ada yang melihat tuh dari cantik, ada yang melihat jodoh itu dari cantik apa ganteng tadi ya. Ada yang menilai itu dari kepintaran. Ada yang menilai ketika mencintai seseorang, yang dia lihat itu adalah kepribadiannya, personality traits ya. Jadi bukan kepribadiannya, mobil pribadi, supir pribadi, rumah pribadi, ya nggak? Atau banyak hal ya pertimbangannya dalam memilih jodoh. Tapi pertanyaan ini seringkali waktu di room ya, di ramal kartu, di cerita Feng Shui, jodoh itu sebenarnya kalau kalian lihat di garis tangan, itu ada dua hal yang perlu diperhatikan ya. Satu adalah jodoh yang dibawa oleh Tuhan, artinya ditakdirkan oleh alam untuk ketemu kalian. Jadi kalian ketemu pertama, kalau yang cowok ketemu cewek 1, ketemu 2, ketemu 3, ketemu 4, ketemu 5. Oh, itu udah banyak sekali tuh. Tapi ada orang yang memang ketemu jodoh seumur hidup itu cuma 1 atau 2 orang. Ada lagi yang ketemu jodoh itu sulit sekali karena memang tidak punya ikatan jodoh yang baik ya, untuk menjadi pasangan suami istri. Nah ini yang kayak begini ini biasanya itu kalau di dalam garis tangan itu, terus tanggal, bulan, tahun lahir, jam lahir begitu dihitung, langsung kita tahu ya biasanya ya, itu dijodohkan. Nah jadi diruat atau dikias, tapi ini dijodohkan. Kalau ruat sama kias itu kan ada yang mandi kembang, ada yang melalui upacara sembahyang agar enteng jodoh. Tapi ada orang yang memang betul-betul jodohnya sulit untuk ketemu. Dan orang kayak begini biasanya itu dinikahkan. Jadi dijodohin, akhirnya dinikahkan. Nah, dan begitu punya anak pertama, nah itu mulai lewatin fase-fase itu. Nah, banyak siklus di dalam kehidupan manusia, alam ini, itu sebenarnya tuh dari Sang Pencipta itu sudah diberikan tanda. Yaitu, kalian lihat aja, ada bulan, bintang, kalender, tanggal, bulan, tahun lahir, jam lahir, ada garis tangan. Nah, cuman manusia itu ketika tidak mempelajarinya, seperti garis tangan aja lah. Garis tangan itu namanya ilmu palmistry, guys. Tapi berapa banyak yang mendalami ilmu palmistry? Seberapa banyak yang mengkaji, menganalisa, atau membuktikan bahwa ini betul-betul kejadian loh. Jadi 5 tahun kalian ya, misal contoh kalian nikah, terus 5 tahun kemudian kalian cerai, itu akan timbul garis cerai, guys. Seperti usaha juga begitu. Begitu kalian usahanya sukses, berhasil, itu akan timbul garis sukses, rezekinya naik terus. Tapi ketika kalian 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, kalian cerai, itu akan timbul garis cerai, guys. Dan ada juga yang memang jodohnya tuh 2. Jadi teman-teman kalian ada nggak? Coba dikomentari. Yang punya jodoh tuh 2. Jadi pertama itu udah kayak seperti anjing sama kucing. Anjing sama kucing kan kalau di rumah ketemu kan itu sering ribut kan. Tapi kalau di sirkus kenapa berteman? Karena memang dilatih setiap hari harus berteman di tempat sirkus itu, guys. Sama juga ketika ada orang yang memang jodohnya itu dia punya 2 istri. Dan guratan nasibnya memang seperti itu. Bahkan ada yang sampai 4 istrinya, ada yang lebih dari itu. Itu adalah memang bawaan dari lahirnya. Jadi mau dikata apa juga ya, sebenarnya di dunia ini tuh orang tidak bisa lari daripada takdir itu, guys.
Kenapa nggak bisa lari takdir? Itu ibaratnya begini loh. Kalian kalau hutang duit, itu bisa dibayar. Nah, kalau di Chinese, kalian punya hutang, hutang apa? Yaitu hutang budi, itu selamanya sulit dibayar. Karena dinilainya itu apa ya? Susah, sulit yang dinilaikan dengan uang itu. Sama juga seperti jodoh. Kalau kalian karma kalian itu memang mempunyai hubungan, ya, reinkarnasi yang sangat kuat di alam ini, itu selalu akan ketemu. Dan itu sebenarnya jodoh itu ada juga pengertian dari tentang membayar. Jadi ada hutang. Kenapa kalian jadi suami istri? Itu karena ada hutang di kehidupan sebelumnya itu yang dilunasi di kehidupan sekarang. Belum lunas di kehidupan sekarang, itu akan dilunasi lagi di kehidupan yang akan datang, guys. Makanya ada yang pasangan itu lebih dulu meninggal, ya. Itu karena hutangnya udah lunas. Memang dilihatnya tragis, tapi alam ini memberikan arti tersendiri ya untuk kehidupan percintaan itu. Makanya jodoh itu pinter kan, dilawan sama logika segala macam itu. Pinter manusia, tapi nggak bisa dilawan juga pakai logika. Karena kalian pinter memilih juga akhirnya akan mendapatkan kadang-kala yang kita lihat adalah tidak sesuai dengan ekspektasi gitu, atau biasanya ya timbul kekecewaan setelah menikah gitu. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna, guys. Ada yang kelebihan, tapi di satu sisi pasti ada kekurangan. Jadi jangan pernah berekspektasi bahwa pinter sekali logika, pinter milih gitu loh. Kalau memang kalian itu mempunyai karma yang tidak baik, ya karma buruk, dia akan tetap bisa berbuah. Maka kita perlu berdoa kepada Sang Pencipta, ya, para Buddha, para dewa, Dewi Kuan Im, agar kita selalu diberikan jodoh yang baik. Demikian juga partner bisnis, sama. Seperti anak juga sama. Kalian nggak punya anak, itu sebenarnya adalah jodoh dengan anak. Makanya lahir dalam satu keluarga. Itu adalah disebut jodoh. Makanya di Chinese namanya Yen Fen, jodoh. Yen sama Fen ya. Yen Fen gitu. Oke, hal-hal inilah yang aku sharing ya sama sekalian. Ya, mungkin kalian ada pendapat berbeda, silakan di komentar aja gitu ya. Thank you follow-nya, thank you love-nya, thank you semua. Salam kenal Steven Chen Jakarta Glodok. Salam Hoki Plus.